Halo sahabat Tech, ya, ketemu lagi kita. Jadi gini sahabat Tech, pasti kalian sama saya juga itu pasti suka main game ya. Apalagi itu ketika waktu luang, jadi main game aja gitu biar lancar. Nah, tapi nih akhir-akhir ini semakin kesini itu grafik game itu semakin intens. Nah, jadi kalau kalian mau main game secara intens itu memerlukan handphone yang powerful atau kuat sahabat Tech. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau rekomendasiin handphone yang cocok dan settingan yang cocok untuk memainkan dua game berat sahabat Tech, seperti Genshin Impact sama Honkai Star Rail sahabat Tech. Dia mainnya lancar gitu tanpa merogoh kocek yang dalam untuk membeli handphone tersebut. Gini sahabat Tech, untuk menjalankan game Honkai Rail dan Genshin Impact dengan lancar, kalian itu membutuhkan smartphone yang mumpuni. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian nggak mau ngeluarin duit terlalu banyak, ada nih satu handphone yang saya rekomendasiin, yaitu Poco X5 Pro 5G sahabat Tech. Nih dia nih handphonenya di sini ya. Seperti yang kita tahu nih sahabat Tech, Poco X5 Pro 5G ini punya prosesor yang ngebut sahabat Tech, yaitu Qualcomm Snapdragon 778G sahabat Tech. Nah, RAM-nya itu lumayan gede, ada dua soalnya. Ada 6GB sama 8GB sahabat Tech. Nah, seperti yang kita tahu nih, prosesor itu ditambah dengan RAM yang gede, maka kalian bisa main yang lancar dua game yang tadi, Genshin Impact sama Honkai Star Rail tadi sahabat Tech. Selain itu sahabat Tech, ada fitur RAM expansion yang memungkinkan handphone ini ditambah RAM-nya sampai 5GB. Artinya handphone ini bisa menambahkan RAM hingga 13GB sahabat Tech. Seperti yang kita tahu nih, semakin tinggi RAM maka semakin lancar juga performa handphone ya, termasuk handphone Poco ini sahabat Tech. Layarnya juga sangat mendukung untuk main game. Soalnya Poco X5 Pro 5G hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci yang ditambah dengan refresh rate 120Hz. Pastinya asik banget untuk diajak bermain game sahabat Tech. Terus sahabat Tech, yang nggak kalah keren sahabat Tech nih, handphone ini punya kapasitas baterai yang gede, yaitu 5000 mAh. Artinya apa sih? Artinya kalau sahabat Tech ngerekam video 4K itu bisa bertahan sampai 5,5 jam sahabat Tech. Nah, itu baterai ini dari full, kalau sahabat Tech itu main game itu bisa bertahan selama 7 jam sahabat Tech. Gimana? Puas kan? Iya, puas main game di sini. Poco. Dengan spesifikasi yang tadi saya sebutin, Poco X5 Pro 5G bisa memberikan game lancar dengan grafik tertinggi sahabat Tech. Tapi di sini saya mau ngasih tips untuk mengatur settingan biar bermain secara optimal dua game tadi. Ayo ikutin lagi. Untuk Genshin Impact, pertama-tama saya akan mencoba menjalankannya di pengaturan default. Seperti yang dapat kalian lihat, game ini dapat berjalan tanpa masalah sama sekali di pengaturan high. Meski memang FPS yang didapatkan tidak mencapai 60 FPS. Untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi, saya sarankan kalian untuk mengatur di pengaturan grafis medium dengan target FPS 60 FPS. Di sini kalian dapat melihat game ini bisa berjalan dengan lancar dengan FPS di atas 60 FPS tanpa mengurangi tampilan secara signifikan. Sedangkan untuk Honkai Star Rail, saya juga mendapatkan pengaturan default di high dengan target 30 FPS. Sekali lagi nih sahabat Tech, Poco X5 Pro 5G dapat memainkan game tersebut dengan cukup lancar. Tapi saya merekomendasikan untuk melakukan sedikit tweak di mana kalian menurunkan kualitas ke medium. Namun dengan target FPS di 60 FPS, seperti dapat kalian lihat, game ini dapat dimainkan dengan sangat lancar dengan FPS yang sangat tinggi, yang juga tidak terlalu mengorbankan kualitas gambar terlalu parah. Selain bermain game yang lancar, pengaturan yang tadi saya kasih tahu itu membuat kamu main game Genshin Impact sama Honkai Star Rail itu lebih nyaman. Karena apa sahabat Tech? Karena itu performanya tidak panas sahabat Tech. Jadi anyep-anyep gitu, jadi enak. Nah, selain itu kapasitas baterainya juga irit. Maksudnya penggunaan baterainya irit karena penggunaan GPU sama CPU-nya tidak terlalu keras sahabat Tech. Nah sahabat Tech, kalau kalian mau handphone ini tenang aja, harganya itu ramah kantong alias harganya ekstrim.
Untuk yang RAM-nya 6 GB dan penyimpanan 128 GB itu dijual dengan harga 3,7 jutaan aja sahabat tech. Nah, tapi sahabat tech kalau yang mau versi yang lebih tinggi dikit itu ada yang versi RAM-nya 8 GB sama penyimpanan internalnya 256 GB sahabat tech. Harganya cuma 4,2 jutaan doang sahabat tech. Gimana? Murah kan? Iya murah. Saya aja suka bangetnya. Oke sahabat tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat tech ada saran, tolong ketik di kolom komentar. Terus jangan lupa juga like video ini. Sama bagi yang belum, subscribe channel ini sahabat tech. Dan satu lagi sahabat tech, share sebanyak-banyaknya biar saya terkenal. Bercanda.